السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, boleh saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu ya. Takutnya nanti ada jangan bapak-bapak apa gitu, minta panggilan yang lain gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di siang hari yang insyaallah diberkahi ini. Terlebih kita saat ini lagi turun hujan ya, yang dimana hujan ini salah satu di antara tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana seorang hamba ketika ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikala hujan itu turun, itu merupakan salah satu momen yang doa kita itu insyaallah dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat juga teriring salam tak lupa untuk senantiasa kita persembahkan dan haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya ini juga saya mohon maaf nih agak sedikit terlambat ya. Harusnya jam 2 tadi disebutin, tapi saya baru sampai nih jam berapa nih? Jam 2 lewat 9 menit ya. Malah lewat udah jam berapa tuh? Jam 2:14 ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini memang cukup penting ya. Mengapa penting ya? Karena daripada judul yang sudah diberikan itu mengutip dari sebuah hadis yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaknya dia berbicara dengan ucapan yang baik atau dia diam. Hadis ini sesungguhnya ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini merupakan hadis yang selayaknya untuk menjadi pegangan setiap muslim, ya, muslim dan muslimah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua hendaknya setiap apa yang kita lakukan, ya, kita kerjakan, apapun itu, ya, hendaknya kita harus mengingat bahwasannya segala apa yang kita lakukan itu pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita perhatikan apa korelasinya, apa namanya hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia kalau mau bicara dengan ucapan yang baik atau dia diam. Ya, karena kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani betul-betul, ya, dan menyadari serta mengetahui, ya, bahwasannya setiap yang kita kerjakan ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap dari kita benar-benar, ya, menghayati dan menjadikan hadis ini sebagai, ya, panduan dalam kehidupan kita, ya, ini udah cukup. Sudah apa? Udah cukup. Ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat kondisi kita saat ini, keterpurukan bangsa kita ini yang namanya kerusakan moral, apalagi kerusakan dari sisi kepercayaan integritas, amanah, ya, bentuk penyelewengan, korupsi, ya. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya salah satunya di antaranya apa? Kurangnya kesadaran para pelaku atau orang-orang yang melakukan ini akan apa? Hari kebangkitan. Bahwasannya nanti kita ini apa yang kita kerjain itu bakalan dimintakan pertanggungjawaban, bakal dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sifatnya perbuatan atau diminta pertanggungjawaban berarti bakal dipertanyakan.
Perbuatan kita yang baik ini juga bakal ditanyain sama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita yang buruk apalagi? Ya, perbuatan kebaikan aja kita nanti ditanyain, apalagi yang perbuatan yang buruk. Terlebih lagi berkaitan dengan lisan, ya. Lisan ini, ya, Rasulullah sampai mentionnya secara khusus. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Harusnya kenapa enggak? Falyaf'al khairan au liyumsik. Hendaknya engkau melakukan perbuatan kebaikan atau tahanlah. Jangan berbuat apa-apa. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara khusus menyebut apa? Lisan. Falyaqul khairan. Kalau bicara tuh pakai apa? Lisan kan? Betul ya? Ya kan? Orang kalau mulutnya ditutup, lisannya dikunci kan nggak bisa ngomong apa-apa. Betul kan? Nah, artinya di sini Rasulullah secara langsung ya menyebutkan ya lisan. Mengapa? Kan dalam hadis yang lain dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, ya. Dalam hadis ini nanti yang saya bacakan menunjukkan lisan ini memiliki peran, ya, yang betul-betul penentu dalam keselamatan atau kebinasaan atau kecelakaan kita semua. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam." Kalau setiap anak manusia itu ketika masuk ke pagi hari, ya, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Setiap anggota tubuh kita nih, tangan, kepala, kaki, badan, semua perut kita, ini semuanya apa? Mengingatkan kepada lisan. Bayangin, sampai ngingetin apa? Lisan tiap pagi tuh. Itu setiap apa? Setiap pagi. Jadi ada komunikasi nih antara diri kita nih, antara tubuh kita nih satu sama lainnya. Yang secara khusus di sini semua tubuh kita itu mengingetin apa? Lisan. Mulut kita ini, lidah kita. Apa yang diingetin? Taqulu ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau atas kami semua. Karena kenapa? Fa inna nahnu bik, karena kami ini tergantung engkau. Kau baik, kita ikutan baik. Ya, artinya engkau mengucapkan kata-kata yang baik, kita ente selamat, kita juga ikut selamat. Engkau binasa, kita lebih binasa. Ya, maka itu fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqomah, baik, lurus, tidak macam-macam, kita juga ikut baik. Ya, wa ini wajajta i'wajajna. Kalau engkau bengkok, engkau nggak benar, engkau melakukan hal-hal yang benar-benar melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, kita juga kena imbasnya, kena getahnya. Oleh karena dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan secara khusus, kalau benar-benar kalian, kita semua ya, kita semua ini beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya kalau mau bicara, hendaknya mikir-mikir dulu. Kalau mau bicara baik enggak? Kalau bicara baik, omongin. Kalau enggak, diam, tahan. Jangan ngomong. Ya. Karena enggak ada salahnya. Kita kira-kira kalau enggak ngomong seharian sakit enggak? Hah? Bukan nanya gatal ya, sakit nggak? Nggak sakit kan? Iya, kayak gitu. Ya, beda kalau kita nggak beraktivitas apa-apa, betul ya? Hah? Betul. Kalau perempuan katanya ada 20.000 kata kan, Ustaz? Nah, itu banyakin zikir mau wirid. Jangan gosip. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai berapa tadi? 20.000 kata kan? Wah, 20.000 atau 20.000 itu? Berapa? 2.000 atau 20.000 tuh? Beda nol sedikit itu jauh tuh. Satu doang nolnya, tapi jauhnya. Ya, ala kulli hal, untuk ngabisin entah 2.000 atau 20.000 kata itu pikir. Kalau enggak, banyakin apa? Baca Al-Quran. Itu dia. Nah, ala kulli hal, intinya lisan ini menduduki peran penting. Sampai-sampai Imam Syafi'i pun mengatakan apa? Saya ini kalau mau bicara itu mikir-mikir dulu. Ini baik apa enggak nih yang saya bicarakan? Ya. Kalau baik baru saya ngomong.
Kalau nggak benar, saya diem. Ya, makanya perhatikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semua indera kita ini bisa dikatakan itu terbuka secara langsung. Betul ya? Nah, perasa kita langsung terbuka, nggak ada penghalang ya kan? Telinga kita ya udah terbuka gitu kan? Ya. Berbeda dengan yang namanya apa? Lisan. Hanya mata nih, mata cuman ditutupin sama apa? Satu kelopak. Iya, kalau ngitungnya atas bawah ya 2. Tapi kalau ngitung tutup semua cuma 1. Berbeda sama lisan. Lisan ditutupi berapa? Gigi sama bibir. Nunjukin apa? Seharusnya kita itu lebih banyak ngeremnya daripada ngegasnya. Hah? Benar kan? Satu. Ya? 2 ya Pak Ustaz. Ada dua nih saringannya, gigi sama bibir, ya kan? Kita cuma buka bibir aja gini, senyum doang ya kan? Nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Nah, gitu. Nggak jelas ngomongnya kan? Nah, baru nanti setelah dibuka, baru kita bisa lebih jernih, jelas apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita lontarkan, kata-kata yang kita perdengarkan dan kita ucapkan, ya. Maka itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus imannya seorang hamba sampai berlurus juga hatinya. Nah, kita udah dengar kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ada yang namanya segumpal daging. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, dia baik juga seluruh tubuhnya. Idza fasadat, kalau rusak seluruh tubuh yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan lagi bahwasannya tidak akan beriman dengan iman yang sempurna dan baik sampai hatinya dia itu juga harus baik terlebih dahulu. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan kepada kita semua yang lebih menakjubkan lagi, hal yang penting untuk kita ketahui lagi. Wala yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan gak akan lurus ya hati seseorang sampai lisannya lurus dulu. Bayangin tuh, lisan nih, ya. Padahal Rasul udah ngasih tahu, kita ini kalau mau istiqomah, mau bener-bener baik, tubuh kita mau bener, mau lurus, itu harus baik dulu apanya? Hatinya. Tapi hati nggak bakal baik sampai apa? Lisannya baik. Artinya lisan ini suatu hal yang apa? Yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita, dalam bagian apa? Keselamatan atau tidaknya dalam hidup kita, ya kan? Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqah, dan seseorang tidak akan masuk surga ya ketika tetangganya tidak merasa aman dari keburukan. Nah, biasanya yang paling sering kena ganggu dari lewat apa? Tangga gitu Ustaz. Iya, Jadi, ucapan, gosip kita bicarain, ya. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa nih kajian nih? Jam 3 Mas. Oh, sampai jam 3 ya. Takutnya nanti kebablasan ya. Ya. Nah. Juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang lain mengatakan, ya, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang menjaga lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan dan auratnya. Oh. Kita kira-kira mau nggak dibuka nih rahasia kita nih, kekurangan kita? Hah? Diumbar. Ustaz Faris begini, diomongin kemana-mana. Mau nggak? Si ibu ini, si bapak ini begini.
Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, di antara ikhtiar kita supaya tidak sampai diumbar-umbar nih kekurangan kita itu caranya apa? Tahan lisan. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man malaka ghadabahu waqahu Allahu 'adzabah." Siapa yang menjaga atau yang bisa mengontrol emosinya, kemarahannya, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menjaga daripada orang tersebut daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Ya. Di sini dalam ulama menjelaskan begini. Sebelum ke situ saya jelasin ya. Ulama mengatakan begini. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai mirip dengan jenis perbuatannya. Sesuai dengan jenis perbuatan. Artinya bukan konsep apa ya? Jadi kalau dibalasnya dipukul bakal dipukul balik, enggak begitu. Ya. Artinya kalau dia pernah menyakiti orang dengan cara menyakiti tubuhnya, nanti Allah bakal balas orang tersebut dengan hal yang mirip. Artinya tubuhnya juga akan merasakan sakit. Baik dengan dipukul oleh orang lain atau dengan mendapatkan apa? Penyakit. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bisa menahan lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya. Kenapa di sini menjaga lisan sama nutup aurat? Karena umumnya dosa paling banyak orang berkaitan dengan lisannya ngumbar kekurangannya orang. Kalau dia jaga lisannya, Allah Subhanahu wa taala juga akan jaga apa? Jaga kekurangannya. Artinya tidak diumbar kemana-mana kelemahannya, aibnya, hal-hal yang tidak ingin untuk diketahui orang berkaitan tentang dirinya itu nggak bakal terumbar, dijaga, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali lagi, kita kalau mau selamat hidup di dunia dan di akhirat itu harus jaga lisan kita. Nah, cara menjaganya bagaimana kan? Sekarang pertanyaannya begitu kan? Betul ya? Ya. Nah, di antara resep paling utamanya kita harus tahu hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh lisan kita itu bentuknya seperti apa sih? Ya. Ada dalam sebuah syair Arab, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi." Saya mengetahui keburukan bukan saya mau ngerjain keburukan itu. Tapi tujuannya apa? Agar saya bisa terhindar dan menjauh daripada keburukan tersebut. Ya. Jadi kita harus tahu apa saja yang menjadi keburukan daripada lisan, apa saja sih amalan atau hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan oleh lisan kita. Yang pertama, ya ini perlu catat. Yang pertama, berbicara sesuatu yang tidak penting. Membicarakan sesuatu yang tidak penting. Artinya mulai sekarang kita harus mendidik diri kita untuk tidak berbicara kecuali memang ada apa? Keperluannya. Jangan banyak apa? Ngomong. Banyak ngomong ini banyak madorotnya. Minimal apa? Minimal. Dia susah dapat ilmu. Betul nggak? Betul. Kenapa begitu? Sekarang kalau kita ngobrol sama orang, ternyata yang kita ajak ngobrol nih orang alim, orang mengerti, orang punya ilmu tinggi dalam bidang apapun lah, bisa dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Gara-gara kita ngomong mulu, nyerocos, tuh orang jadi diem nggak? Kan nggak mungkin kita ngobrol berdua, dua-duanya ngomong. Betul kan?
pasti ada yang satu ngomong, satu diem. Maka dari itu lihat, perhatikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyiptain kuping kita dua, mulut satu, kuping dua, telinga dua, mulut satu, dipagerin dua. Betul nggak? Tujuannya apa? Supaya kita lebih banyak ngerem dari berbicara dan lebih banyak untuk apa? Mendengar. Dulu para ulama itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya ada kisah Imam Atha ibn Abi Rabah. Dia pernah ketemu anak bocah, ya kayak saya misalnya, itu anak muda, ya. Nah, kebanyakan ngomong nih, wah, cerita, oh ini ada hadis gini, wah. Ceritanya bagus, bukan ngomong kesana kemari, enggak. Cerita ilmu. Imam Atha diem, ya dengerin aja, didengerin, enggak ini, ya. Setelah anak muda itu pergi, ditanya nih Imam Atha, wahai Imam, kok anak lihat tadi antum nih, Masya Allah dengerin dengan khusyuk, dengan penuh khidmat nih orang itu ketika cerita, bicarain tentang hadis. Apa engkau belum tahu tuh hadis itu? Hah? Ya? Apa engkau enggak? Kata Imam Atha apa? Aneh udah tahu tuh hadis itu sebelum ibu bapaknya ketemu. Hah? Aneh sudah tahu tentang hadis tersebut sebelum ibu bapaknya tuh anak ketemu, belum nikah. Jadi tuh anak belum ada. Tapi kan artinya Imam Atha itu punya, dari sini kita bisa mempelajari keteladanan apa? Untuk lebih banyak menyimak, mendengar. Ya. Jangan kita ngeliat, Anda udah tahu. Bener kan? Imam Atha tetap didengerin sampai selesai, sampai pergi itu orang. Karena kenapa? Bisa jadi, kalau kita ngeliat dari sudut pandang, kalau bahasa anak sekarang, POV-nya Imam Atha nih ya. Walaupun temanya dia udah paham, tapi bisa jadi ada satu detail yang Ana belum dapat. Jadi ada apa salahnya Anda dengerin? Dengerin aja lagi. Kalaupun ternyata apa yang dia sampaikan semuanya udah Anda ketahuin, minimal apa? Murojaah, ngulang. Betul ya? Tapi yang rugi siapa? Itu anak muda. Kenapa ruginya? Banyak ngomong gak dengerin Imam Atha. Sekiranya dia mau menahan lisannya, yang bicara siapa? Imam Atha. Akhirnya tuh anak muda datang dengan membawa apa? Ilmu baru. Lihat. Begitu juga dengan kondisi kita. Lebih baik mending apa? Diam. Ya. Maka itu saya pernah melihat satu ulasan psikologi, nggak tahu nih, saya ngomong depan ahlinya takut salah juga sih. Ya. Kalau informasi ini salah tolong dikoreksi, ya. Justru orang yang tidak banyak berbicara itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang banyak bicara. Ya. Karena dia itu lebih mengamati dan lebih mengukur segala hal yang ada di sekelilingnya. Ya, karena dia memusatkan konsentrasi daya pikir analisanya itu dengan dia diam. Ya. Nah, juga ini pula lah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda, perhatikan, tanda kebaikan iman seseorang, ya, adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak memiliki urgensi dalam atau kepentingan dalam hidupnya. Ya. Ini baru apa? Baru bicara. Kita kata para ulama, ini masuk dalam hadis ini. Jadi kalau nggak ada kepentingannya, nggak usah ngomong, diem aja. Ya, diem. Di antara faedahnya, di antara fadilahnya ya, di antara fadilahnya nih jaga mulut ya, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak memperbanyak diam ya, memperbanyak diam. Itu insya Allah kita bisa dianugerahin anak yang soleh. Bisa dianugerahin dengan apa? Anak soleh.
Dulu ada namanya ulama namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haytami. Terkenalnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tahu artinya hajar? Bahasa Arab artinya hajar. Hajar itu artinya batu. Jadi Ibnu Hajar, anaknya Hajar, anak batu. Hah? Kok bisa jadi anak batu? Bagaimana, lahir dari batu atau bagaimana? Hah? Ditanyain, dia pernah ditanya, wahai imam, kenapa engkau memiliki kunyah Ibnu Hajar? Kata Imam Ibnu Hajar, itu sebetulnya lakop daripada salah satu kakek saya. Oh maaf, lakop daripada ayah saya. Maaf. Lakop julukannya ayah saya. Kenapa? Ayah saya itu saking diemnya, nggak mau ngomong atau tidak banyak ngomongnya, saking sedikitnya bicaranya, sampai diperumpamakan atau disamakan seperti batu. Diem, nggak banyak ngomong. Kalau nggak penting nggak ngomong ayahnya. Makanya disebut si batu. Namanya kan Ahmad bin Muhammad. Jadi panggilannya Mat Batu. Begitu. Karena kenapa? Karena dia tidak banyak berbicara, diem aja. Subhanallah, di antara mujahadah karena saking sedikitnya dia bicara, Allah tabaraka wa ta'ala sampai memberikan kepada orang tuanya tersebut anak yang namanya Imam Ahmad ibn Muhammad ibnu Hajar Al-Haytami, seorang alim kabir, ahli fikih, ahli hadis, ya. Beliau berasal dari Mesir. Saking alimnya, beliau sampai ditransfer ke Mekah. Sampai di mana ditransfer ke Mekah? Ibaratnya sampai dipanggil untuk ngajarnya di mana? Di Masjidil Haram. Nah ini jadi di antara bentuk ikhtiar kalau kita mau dapat anak yang soleh, apa di antaranya? Jangan banyak bicara hal yang tidak penting. Boleh bicara, ya, bicaranya dalam rangka hal-hal yang penting, yang bisa membawa faedah, yang bisa membawa maslahat, yang bisa membawa kebaikan, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya di antara hal yang buruk, yang negatif yang dilakukan oleh lisan kita itu adalah apa? Fudulul kalam. Apa itu fudulul kalam? Fudul itu bukan mau tahu, enggak. Maksudnya di sini fudul di sini artinya kita ini udah bicara nih, bicaranya udah kita pikir nih baik bicaranya, ya. Tapi melebihi daripada kebutuhannya. Jadi berbicara melebihi daripada yang dibutuhkan. Misalnya, kita butuh bicaranya nih, kayak saya nanti sampai jam 3, toto saya nanti ngomongnya sampai jam 5. Nah, itu dari jam 2 sekian sampai jam 3 tuh masih baik tuh, insya Allah baik tuh. Karena isinya tentang nasihat. Tapi dari jam 3 sampai jam 5 itu fudul. Kebablasan, kelebihan. Ya, walaupun ceramah saya cerita bawa hadis, bawa Quran, ini segala macam, tetap itu namanya fudul. Itu juga tidak baik. Jangan. Artinya kita udah dipikir nih. Kalau tadi pertama nih kita bicara, tapi isi pembicaraannya nggak ada baik-baik, atau tidak, bukan suatu hal yang penting, bukan suatu hal yang penting, yang baik, yang positif, enggak. Ya begitu-begitu aja deh, nggak ada nilainya pembicaraannya. Ini pembicaraannya ada nilainya, tetapi melebihi daripada kebutuhannya. Ini juga kurang baik, ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi. Perhatikan. Hadis ini bagus banget. Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Ajib. Artinya apa nih? Beruntung
siapa yang menahan lisannya untuk berbicara melebihi daripada kebutuhannya. Dan beruntung bagi orang yang menyedekahkan, mengeluarkan, menginfakkan harta yang lebih daripada kebutuhannya. Jadi misalnya kita butuh sebulan nih misalnya 5 juta misalnya. Penghasilan kita misalnya 10 juta. Ya. Amin, ada yang amin itu. Yang kenceng amin ya, amin gitu. Nah, dapat 10 juta misalnya, ya. Nah, yang dibutuhin berapa? 5 juta. Nah, 5 jutanya berarti kan lebih tuh kan? Nah, udah ambil tuh berapa persen dari 5 juta itu diinfakkan. Itulah yang kata Rasulullah SAW sebagai orang beruntung. Tetapi berbeda dengan apa? Orang yang kebablasan, kelebihan ngomongnya. Nah, kalau dia rem, dia tahan, dia tidak keluarkan, justru baru dia beruntung. Kalau harta dikeluarin, kalau ucapan ditahan. Ya, nah ini adalah diantara atau yang kedua daripada apa? Hal-hal yang buruk untuk dikerjakan oleh siapa ya? Lisan kita, ya. Nah, lanjut apa enggak? Hah? Lanjut. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah al-khawdu fil batil. Ya. Banyak ngomong dalam hal yang atau membicarakan dalam hal yang batil. Berbicara dalam hal yang batil. Seperti apa? Cerita tentang maksiat. Ya. Terus menceritakan, gampangnya gini deh. Yang suka ceritain artis tuh. Gosip. Si fulanah, si fulan begitu. Nah, ini masuk ke sini nih. Emang kebiasaannya artis ngapain sih? Ini kita bicara umum ya. Kita bicara umum. Bukan saya mengatakan semua artis ini jelek, enggak. Tapi umum artis tuh ngapain sih? Ya intinya berperilaku dengan perilaku yang melanggar syariat. Kita bicarain, kita omongin tuh. Kita ceritain. Ya. Tapi pertanyaannya sebelum itu, walaupun sebetulnya kita nyeritain artis tuh nggak dosa. Kok bisa? Kita nggak dosa. Enggak, yang artisnya nggak bener nih. Ya, nggak dosa kita. Kenapa nggak dosa? Dan itu bukan ghibah. Ghibah itu nanti kita jelasin ya. Karena ghibah itu secara umum tidak diperbolehkan kecuali beberapa kondisi, di antaranya menceritakan orang yang mujahir bil fisq, yang melakukan kefasikan dengan terang-terangan. Ya. Jadi ada orang melakukan kefasikan dengan terang-terangan. Wah, dia melakukan misalnya minum khamr di depan orang banyak kayak gitu. Terus kita jadi fulan begini. Dosa enggak, tapi itu juga enggak baik. Kenapa? Kalau kita ceritain orang, bisa jadi kita secara tidak sadar, ya, kita justru menginspirasi orang tersebut untuk ngikutin orang tidak baik tersebut. Nah, sekarang kita lihat orang kenapa banyak rokok sekarang. Dulu, dari zaman dulu, karena ada iklan. Kenapa orang bisa melakukan perbuatan yang kurang baik atau memakai pakaian-pakaian yang notabene tidak memenuhi standar dan kriteria syariat? Kenapa? Karena adanya namanya promosi ini yang disebut al-khawdu fil batil. Ya, jadi masuk atau membicarakan hal-hal yang batil. Jadi kalau nggak ada urgensinya bicarain orang tersebut, orang-orang buruk tadi, nggak usah diomongin. Lain kalau kita misalnya sebagai seorang dai,
sebagai seorang penceramah, kita menceritakan orang tersebut tujuannya untuk apa? Memperingatkan orang-orang jangan sampai melakukan hal. Nah, itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ini kalau cuma ceritain aja, si Fulanah begitu loh, dia begini. Si Fulan begini. Apa kita bisa jamin setiap yang dengar itu justru menjauhi perilaku orang yang kita ceritain? Atau jangan-jangan yang diceritain itu malah jadi keren nih, malah jadi pengen, ya? Nah, maka dari itu dalam di dalam sebuah ayat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara sebab orang kafir itu diadab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami ini suka berbicara tentang hal-hal keburukan bersama orang-orang yang suka bicarain tentang keburukan. Ya, itu dia. Makanya hati-hati. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, ya, yang tadi pertama di surat Al-Muddathir, yang di dalam surat An-Nisa ayat 140, perhatikan, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Jangan engkau ketika ini kita nih ada teman-teman kita nih, ya, bicarain orang, bicara tentang kemaksiatan, ya. Yang laki-laki bicarain perempuan, ya. Si Fulanah begini lucu gini, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk apa? Menjauhin tuh majelis itu, pergi dari majelis itu. Jangan ikut nimbrung. Jangan ikut apa? Nimbrung. Kalau masih ikut nimbrung, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau sama kayak orang-orang tadi. Ya. Nah, itu diantara bentuk apa? Keburukan daripada lisan kita semua. Nah, yang selanjutnya yang keberapa nih? Alhamdulillah masih pada ingat. Yang keempat. Yang keempat adalah apa? Debat kusir. Debat kusir. Ya. Debat kusir. Iya, debat kusir tuh. Debat nggak ada juntrungannya, nggak jelas. Ya, nggak ada faedahnya. Ya kan? Ya. Kayak misalnya mau kasih contoh bingung saya nih. Ya pokoknya membicarakan berdebat, beradu argumen pada hal-hal yang kurang penting, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mawdi'an fatukhlifuh. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Janganlah engkau menggoda saudaramu, ya, bikin dia kesel, bikin dia nggak enak, ya. Wala ta'idhu, dan janganlah engkau berjanji kepada saudaramu tujuannya untuk engkau untuk engkau ingkari. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghindari perdebatan, debat kusir nih, ya, debat yang nggak ada tujuannya, nggak ada faedahnya, ya, nggak ada tujuannya, itu nanti diberikan rumah di surga. Ya, dia menghindari debat kusir walaupun sebetulnya dia benar. Sebetulnya dia apa? Benar. Itu kata Rasulullah diberikan apa? Rumah di surga. Nah, juga istilahnya kalau ada orang ngomong salah dikit terus dibener-benerin, itu apa itu namanya tuh? Julid ya? Bener ya? Julid ya? Itu juga masuk ke dalam debat kusir. Nggak diperbolehkan. Itu yang tadi disebut sama Rasulullah SAW sebagai apa? Miro. Sebagai miro. Ada orang salah dikit, kritik. Nggak benar, itu begini, itu begitu. Apa-apa dikritik, apa-apa dikit-dikit dibenerin. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk afatul lisan. Perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh lisan kita. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah 5. Yang kelima adalah
permusuhan. Dikit-dikit apa ya? Musuhin orang dengan apa? Dengan dengan mulutnya, dengan ucapannya. Dikit-dikit ngatain orang, dikit-dikit ngerendahin orang, dikit-dikit apa? Bully. Nah, kayak zaman sekarang nih lagi apa nih? Nah, ini disebut sebagai apa? Al-khusumah. Disebut sebagai apa? Al-khusumah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ila Allahil aladul khisab." Al-khasab. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tukang bully. Hati-hati. Jadi jangan suka apa? Ngebully. Hatta bercanda jangan. Karena kenapa? Temen Ustaz biasa digituin, dibercandain. Emang itu pasti yakin? Iya, kita nggak tahu. Bisa jadi lagi moodnya nggak enak. Dia habis di rumah lagi, mungkin ada apa, atau di perjalanan ada masalah, ada apa. Nyampe sini kantor, lagi nggak enak, terus kita apa? Kita godain bully. Kan kadang suka ada yang menormalisasi bulian itu dengan alasan apa? Pertemanan kan? Ngapain? Ngapain begitu? Allah nggak ada faedahnya. Nggak ada faedah. Kalau mau bercanda, bercanda yang lain. Cari bahan bercanda, topik bercanda yang lain. Ya, bukan nggak boleh kita ini sesekali membicarakan sesuatu hal yang bisa meringankan, mengendorkan pikiran kita, nggak ada masalah. Tapi dengan cara yang apa? Yang baik. Jangan ibaratnya kita ini ya mau naik dengan menginjak orang lain. Kita mau tenang, kita mau enak, tapi dengan menzalimi orang kita bully, kita kata-katain, kita rendahin, itu nggak boleh. Itu sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Adzan ya? Sini di adzan di pemandangan atau enggak ya? Baik, kita lanjutin ya. Ya. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ini ada banyak tapi saya mau pilih satu yang penting ya. Yang terakhir adalah menyebarkan rahasia orang lain. Menyebarkan rahasia orang lain. Waduh. Ternyata pilihan saya tepat ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, para jamaah sekalian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Karena ketika kita sudah diamanahkan oleh kawan kita, orang yang kita kenal, akan sebuah rahasia, itu artinya kita sedang membawa yang namanya apa? Amanah. Kalau kita sampai membocorkan, menyampaikan rahasia tersebut, artinya kita tidak menjaga amanah yang telah diberikan oleh siapa? Orang-orang tersebut. Perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, pernah atau sahabat Umar itu sampai pernah dibuat marah oleh sahabat yang lainnya karena kenapa? Karena demi menjaga rahasianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu sahabat Hafsah, anaknya Sayyidina Umar ini kebetulan baru bercerai, berpisah dari suaminya. Ayahnya, sang ayah sahabat Umar ini ya ingin segera mencari pengganti atau suami yang baru untuk anaknya Hafsah tersebut. Lalu dia mendatangi sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu dibilang, saya begini menceritakan tentang anaknya Hafsah gini-gini. Saya berniat mau jodohin kamu dengan anak saya Hafsah. Ya. Lalu sahabat Abu Bakar bagaimana tanggapannya? Diam, dicuekin. Dia apa? Dicuekin, didiem. Ya, dicuekin. Nah, Umar ini kan menawarkan anaknya. Artinya di sini apa? Ada sebuah penghormatan yang sedang ditawarkan oleh siapa? Sahabat Umar. Ketika kita menawarkan sebuah penghormatan terus nggak ditanggapin, gimana kira-kira?
Marah kan? Begitu juga sahabat Sayyidina Umar, marah dia. Kok nih Abu Bakar nggak nanggepin saya sih? Apa sih maksudnya? Kayak gitu. Akhirnya beliau meninggalkan sahabat Abu Bakar. Lalu menemui sahabat Utsman. Begitu disampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Utsman diam, nggak nanggepin. Marah juga sahabat siapa? Sahabat Umar. Ini ada apa sih nih pada ini? Ternyata beberapa waktu berikutnya tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Ngapain? Ya, melamar Hafsah. Melamar kepada ayahnya untuk meminang siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya. Setelah itu berbahagialah Umar dan menyampaikan kepada siapa? Abu Bakar. Lalu kata sahabat Abu Bakar, itulah sebabnya saya kemarin diem kagak nanggapin karena saya dengar Rasulullah bicarain Hafsah. Bicarain siapa? Hafsah. Saya tidak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang diperlihatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, ya, sahabat yang menjadi asistennya Rasulullah dari awal beliau hijrah pindah ke Madinah, itu langsung diberikan sama ibunya, Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, hada Khuwaidimuka. Ini adalah asisten kecilmu yang membantumu, anak kecil masih bocah, ya. Nah, pernah satu ketika sahabat Anas ini sedang berjalan ke suatu tempat melewati ibunya. Ditanya sama ibunya, "Nak, mau kemana kamu?" Mau kemana? Saya mau melakukan atau hendak mengerjakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini ibunya nih yang nanya nih. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Apa tanggapannya? Jika itu rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau beritahukan siapa. Hatta sama siapa? Sama ibunya. Enggak ada tuh. Apa sih rahasianya? Kasih tahu ibu sendiri nih. Gak ada begitu. Tetap rahasia. Tidak boleh untuk diumbar, disebarkan, dikasih tahu ke orang lain. Hatta ngomong ini rahasia tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, nggak bisa itu. Tetap itu namanya juga judulnya apa? Ngasih tahu itu, ya. Ngasih tahu rahasia. Mau kata dikasih embel-embel, jangan dikasih tahu siapa-siapa lagi ya. Tetap itu ngasih tahu. Udah, begitu teman kita ngasih tahu, tolong jangan kasih tahu siapa. Iya, siap, udah. Itu cuma antara siapa? Udah, antara orang yang mendengar rahasia dan yang menyampaikan rahasia tersebut. Nah, itu jadi di antara apa? Ini di antara apa? Di antara hal-hal yang buruk yang hendaknya untuk kita jauhi dan untuk kita tinggalkan, jangan sampai dilakukan oleh oleh lisan kita, oleh mulut kita, ya. Jangan sampai keluar dari ucapan dan lisan kita. Insya Allah dengan meninggalkan ini semua kita bisa bisa selamat dan tidak sampai terjatuh ke dalam kebinasaan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa jadi sebuah ucapan itu diucapkan, yang dimana orang yang mengucapkannya kala itu tidak menyadari atau tidak menyangka apa-apa akan imbas daripada ucapannya, tapi kebetulan yang diucapin baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke derajat yang tinggi di dalam surganya. Nah, begitu juga sebaliknya, bisa jadi ada orang berbicara dengan pembicaraan yang buruk. Dia nggak sadar akan dampak dan akibat daripada ucapannya tersebut. Ya, dia tapi udah ngomong buruk aja, nggak sadar. Bisa jadi dengan sebab ucapannya satu patah kata itu, Allah Subhanahu wa taala jerembabkan dan masukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Sudah jam 3. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.